Monten napa-napa Mas, diundang mawon. Terus malah ben gayeng to. Terus kan nek sebenarnya ini dari saya sendiri nggih, sudut pandang saya sendiri. Ya, selama saya kenal dengan Mas Dori ya orangnya baik. Tapi momen latihan ketika dengan Dalbo Band dengan Mas Dori. Tapi Dalbo sendiri dibentuk karena adanya Mas Dori atau beda? bukan, karena dulu memang nopo nggih, adanya Dalbo itu berawal dari kita ngumpul yuk. Ketika aku pas aku pas libur, pas Mas Dori libur kali almarhum. Dadi kan di nopo nggih, nggak ada kegiatan sampai akhirnya yuk iseng-iseng yuk jamming. Jadi saya nopo nggih, latihan bareng terus nopo ya kayak nyanyi bareng nyewa studio ngoten niku Mas. Jadi tidak dulunya memang tidak dikhususkan untuk performnya Mas Dori, tidak. Karena sapa wae Pak kanca-kancane. Lah iki lho Mas. Kayak gitu. Ono Robert, ono Jaya, ono Debi, ono Mas Ocet. Jadi semua teman-teman itu memang awalnya dulu juga nopo kanca wedangan bareng. Terus sampai oh iya aku kangen karo kanca-kancane, kapan yo jamming iseng-iseng aku nyanyi iring ono karo kanca-kanca. Tapi kok iso jenenge Dalbo Band? Ya itu dulunya memang enggak ada namanya Mas. Jadi ini memang tidak ada namanya sampai akhirnya juga kita memang tujuannya go seneng-seneng tok pas saat itu. Bahkan kayak napa jenenge sebenarnya video itu ada pun itu sudah lama dan itu belum ada namanya. Band iki dari malah belum ada namanya. Jadi lah sing jeneng Dalbo Band ya tercetus napa nggih? Spontan. Dalbo. Jadi memang dulunya do nyeletuk sampai akhirnya oh iki lucu. Wonten niku. Terus dulu juga napa nggih? Karena kanca-kanca niku kan sebelum ketemu dengan Mas Dori kan juga wis sering pentas bareng, akhirnya event bareng. Jadi kan ya wis lah, go kangen-kangenan, ayo. Ngoten niku Mas. Awal mulane niku. Terus akhirnya sampai bisa menjadi viral. Nggih, itu. Ketika jenengan viral, Mas Adit viral, endorse berdatangan. Aku tak tahu Instagramnya dulu, followernya sekian, nggak ada beberapa bulan semua. Memang ada tim manajemen atau bagaimana Mas? Mboten Mas, nggih memang nopo nggih. Saya masih dikata kula pribadi nggih, nek kula pribadi masih manajemen tradisional nggih. Pun kula duwe nopo nggih, istri terus nopo mungkin sharing kali rencang-rencang yang kira-kira seperti apa sih Mas. Jadi media sosial itu bagaimana toh Mas? Itu saya sharing Mas. Ya media sosial itu memang apa ya? Sisi lainmu ketika kamu diketahui orang lain, lah media sosial itu bisa jadi sisi yang lainnya. Ya, misalkan hariane kula menang utawa napa nggih? Pokoknya lebih ke menengan lah, tapi ning media sosial iso lucu, iso gojekan. Jadi ketika ning media sosial padha karo keseharianmu kan orang ya nggak akan surprise lagi, nggak akan pengen tahu kamu lagi. Konten itu sepengetahuan saya sharing sama teman-teman. Nah, berarti saya juga perlu sharing banyak dengan Mas Tadit nanti. Mboten Mas. Padha mawon iki tesih undul. Niki tesih golek-golek iki piye carane napa nggih? Dengan kaya napa nggih saya tertarik dengan misalkan komedi ngoten niku. Sering ningali Mas Wawin ketika kali Mas Mamang, Mas Tera ngoten niku pas bikin sitkom apa itu sangat-sangat lah niku menginspirasi kula untuk kelucuan tenan saya malah diumpak. Terus ini Mas Adit, ketika Mas Adit viral ada nggak perubahan baik dari lingkungan terdekat sampai lingkungan sosial? Nggih Mas, ketika niku sih saya memang sudah berjanji pada diri saya sendiri sebelum ataupun sesudah atau proses sekarang saya seperti ini. Dadet ngeten iki. Dadet yang dulu, bukan dadet sing bakalane arep berubah napa-napa mboten Mas. Saestu karena saya pengen
apa sih sing arep dibanggake, apa sih sing arep Tapi sampean viral loh di mana-mana tahu kok. niku menurut kula anu Mas, rezeki dan alhamdulillah sedulure saat ini tambah akeh. Iya, betul. Kula menganggapnya itu sebuah rezeki dan rezeki yang sangat besar dan pundi-pundi misalkan kula dereng tepang kali tiang saged nyebut nami kula niku menurut kula napa nggih seneng kula luar biasa Mas. Mas nyuwun foto monggo saestu. Jadi saya berjanji insya Allah saya tidak akan berubah ya started ini. Wah, berarti aku keliru. Kemarin itu waktu saya di jalan, Mas Mamang minta foto, tak jawab orang ngono Mas. Pripun? Wah, orang gowo Mbak. Oh, mungkin foto 3x4 kecil ini. Terus ini Mas Dori itu kan berarti ya baik ya karena ketika off pengen ngumpul ke konco-konco yang sepantaran sefrekuensi untuk ngumpul ngejamming bareng. Iya. Dan Dalbo Band sekarang bisa dikatakan band pengiringnya Mas Dori gitu atau bagaimana? Kalau Dalbo Band sih memang nopo nggih kalau dikatakan untuk band pengiring untuk saat ini ya iya Mas. Jadi Mas Dori kan sekarang memang nopo Dalbo juga enggak wis di ngerteni wong oke ya wis lah ketika Mas Dori ada job pentas Pak minta tolong ya teman-teman bantu ya wis Mas ayo pun juga tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman itu punya jadwal lain misalkan kulo sendiri atau teman-teman anggota yang lain punya jadwal sendiri pun ya monggo jadi sistemnya tidak mengikat harus bareng harus apa jenenge kudu full team kudu ngene ya diusahakan memang kita berangkat bareng-bareng tapi nek memang apa punya pekerjaan sendiri pun ya wes sistemnya pokoknya didamel santai ngoten mawon Mas. Terus ini Dalbo Band Mas Cadet sangat dekat dengan Mas Dori. Ini banyak netizen aku dewe ya kena. Saya itu kan tugasnya sebagai seorang penanya. Ketika penanya bertanya itu di hadapan dulur-dulur yang setia dengan Posyandu itu tidak lepas saya itu dari bulian. Di masalah nopo niku? Banyak hal. Lah saya ingin bertanya dengan sampean karena dekat dengan Mas Dori. Mas Dori itu sebenarnya bagaimana toh? Saya pengen ngundang beliau. Monggo. Nek kula malah wonten napa-napa Mas, diundang mawon. Terus saya malah ben gayeng toh. Terus kan nek sebenarnya ini dari saya sendiri nggih, sudut pandang saya sendiri. Ya, selama saya kenal dengan Mas Dori ya orangnya baik. Tapi napa nggih? Mungkin sudut pandang orang berbeda-beda. Monggo. Kalau itu pun kita tidak bisa menjudge diri kita baik karena kita berbuat baik pun pasti tetap ada orang yang menilai kudune orang ini. Kudune luwih apik meneh nek ngene. Ngoten niku Mas. Dadine nggih kita mengalir aja pokoknya berusaha mengikuti apa norma yang sekarang beredar di masyarakat sopane piye, peraturane piye, napa nggih sopan santune piye. Lah niku mawon sing diikuti. Nah, ini memang sebenarnya saya mengundang Mas Tatit ini untuk memecah atau menggembur dulur-dulur bahwasanya saya juga dekat dengan Mas Tatit. Saya juga dekat dengan Mas Dori. Yang perlu diketahui dulur-dulur, ini saya juga infokan dengan Mas Dori, tapi karena kesibukan beliaunya belum bisa untuk hadir di sini. Jadi dulur-dulur apabila menginginkan Mas Dori sebagai lintang daya kudu sabar dhisik. Matur nuwun atas komen-komennya yang istilahnya menghujam jantungku, tapi itu juga bentuk sebuah apresiasi. Tapi saya juga akan terus berusaha. Memang Dori itu sebenarnya orangnya baik, fine aja. Terus buatan apa-apa sih Mas, nek kula sih monggo mengke suatu momen Mas Dori bisa didatangkan ke sini. Ndak apa-apa saya rasa. Monggo mawon. Terus tak rasa mungkin coba kadang kula ngeten iki Mas, ada suatu problem niku ngeten. Mas Tatit sombong ya. Di DM ndak bales. Nggih. Tak inbox ndak bales. Di situ sampai akhirnya saya berpikir ngapunten nuwun sewu, maksudnya memang DM yang masuk ke saya banyak dan artis saya belum mboten artis. Delala mawon kan orang penasaran sampai akhirnya bertanya banyak.
Terus nuwun sewu memang belum bisa dijawab satu-satu, dibalas satu-satu, dan di situ pun saya sertakan nomor yang bisa dihubungi. Nanti kalau memang penting urusan pekerjaan atau urusan yang penting, monggo malah langsung telepon di nomor itu atau WA di nomor itu, mungkin langsung bisa direspon. Ketika kita DM, ketika kita inbox, kok orang ndang orang ndang jawab sombong iki. Jadi jangan terus diasumsikan Mengejat. nggih, ngoten sih Mas. Nek kula pribadi kalau bisa ketika benar-benar urgent, penting, monggo ada nomor yang bisa dihubungi, silahkan. Ketika nopo nggih, itu memang sekali dua kali telepon di nomor itu memang tidak direspon, ya mungkin baru sibuk atau pripun balik lagi. Ngoten sih Mas, nek kula. Terus ini Mas Tatit seorang pengendang cilik sampai sekarang tetap cilik ya Mas ya. Viral menjadi seorang pengendang besar yang mempunyai nama luar biasa. Amin. Mengharumkan. Amin. Bisa dikatakan Solo, Sragen, Solo Raya, Indonesia. Niku berarti Mas. Saestu niku kula nek napa jenenge nggih. Saya dari dulu punya prinsip ketika saya di jalur seni, saya tidak akan membawa embel-embel nama keluarga. Nuwun sewu, bukan apa-apa, tapi guys, saya pengennya yo Tatit iki. Karena ketika saya membawa embel-embel nama keluarga, ketika saya berkarya, punya karya, nek apik mesti wajar no. Wajar. Wong putrane Pak Medot. Putune Pak Mantep, putrane Pak Medot wajar karyane apik. Tapi ketika jelek, mosok Putune Mbah Mantep. Nah, keluargane seni gawe karya kok elek kaya ngono to. Lah, maka dari itu saya berjanji pokoknya berniatan untuk aku. Tatit terlepas kuwi elek, apik, terus bisa dinikmati ataupun tidak dinikmati nggih. Niki saya adanya ya seperti ini. Terus nek memang ada kritikan, monggo. Mas Tatit, mbok apa enggak lebih enak seperti ini? Siap. Saya selalu berusaha untuk mendengarkan kritikan sing niku membuat saya lebih maju. Monggo nek misalkan ada masukan, enggak apa-apa Mas. Gini ku wow. Terus ini Mas Tatit, hal apa yang ingin atau belum dicapai Mas Tatit? Kalau secara nama kan semuanya udah kenal. Sing dereng keinginan aku bulan depan atau tahun depan saya harus seperti ini, atau mungkin aku pengen ngiringin ini, begitu loh. Nah, kula sih niku saestu Mas niki mboten pripun, tapi memang saya lebih pun pasrah. Kula berada di titik ini pun juga bisa dikatakan saya tuh sampai sekarang masih ngangleng gitu loh. Nganglengnya kok bisa sih ketika yang di atas itu membalikkan jalan atau rezeki orang itu bisa secepat itu pun saya sendiri masih nggih takjub Mas. Nggih, hampir tetese monggo mawon. Tetese nek sing ndamel gesang kula niki ajeng nuntun kula ten arah pundi, kula namung nyuwune mugi-mugi saged gondelan sing bener ngoten mawon. Dadi ajeng kok bakal wah iso ngiringi artis sapa, iso luweh anu dikenal wong meneh, kula pun pasrah mawon Mas. Pokoke nderek mawon. Biayi kok istiqomah. Mas Tatit, terus harapannya mungkin. Harapan jenengan sebagai seniman muda yang dikenal, mungkin harapan untuk dulur-dulur yang mirsani atau apa, monggo sampaikan. Pokoknya napa nggih Mas, kula pengen ngajak rencang-rencang kula sing sepantaran utawi yang lebih muda, yang masih anak-anak mungkin wis pokoknya seneng cinta dengan budaya, khususnya budaya Jawa. Duwe rasa budaya iki budayaku. Aku tresno karo budaya iki. Meskipun kita masih belajar dengan budaya itu, mboten napa-napa. Sing penting nek pesene eyang kula niku, kowe cukup tresnani tok mengakui bahwa budaya iki budayamu. Itu sudah wujud kamu melestarikan budaya ini. Engko karo mlaku kowe iso sinau, iso
apa jenenge nek ora ngerti takon oh piye to, tapi tetep sing penting cintai dengan budayamu ini. Ngoten niku sih. Matur sembah nuwun Mas Sami-sami. Adit atas waktunya, atas obrolannya yang luar biasa. Saya juga Sami-sami, mendapatkan Mas. ilmu dari sampean. Mas, kula niku saestu Mas, kula tesih undel. Tesih kata sinau Mas. Yeah. Matur nuwun sanget. Dan satu hal lagi, Nggih. salam untuk dulur lanang Mas Dori. Siap, nggih. Dan syukur-syukur disalamkan dari Mamang. Siap. Bisa kesini Nggih. untuk ngobrol, berbincang santai. Oke, insyaallah saya sampaikan mungkin semoga bisa suatu saat bisa datang ke sini, bisa ngobrol gayeng ngenten mriki niki. Kan guys pokoknya ngraketke seduluran kabeh. Ngoten niku. Mas. Matur sembah nuwun Mas Adit. Sami Mas. Dan matur Mas. nuwun dulur-dulur Posyandu yang selalu setia di acara ini. Saya tunggu komennya, share, like, dan subscribe kalau berkenan dan punya kuota. Monggo-monggo. Salam Posyandu. Matur nuwun. Sehat-sehat, amin, matur nuwun.